Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Umi Tuti Asmawi, founder dari KSM Nyur. KSM Nyur itu kelompok swadaya masyarakat Nyur dan koordinator dari Bank Sampah Budi Luhur Universitas Budi Luhur yang ada di Jakarta Selatan. Awal ide Umi ingin mengolah sampah atau budidaya maggot atau pelihara maggot untuk melumat sampah. Sebenarnya informasi awal itu dari anak-anakku yang di Satpel Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan. Karena memang kita kan bank sampah bermitra dengan mereka, koordinasi dengan mereka. Nggak sangkan-sangkan ditawarin, katanya gini, Umi mau pelihara maggot nggak? Dia bilang gitu. Apaan maggot? Ulet. Aku geli banget, jijik tahu nggak sih, belatung gitu loh. Terus saya bilang nggak mau, aku geli, dengar suaranya aja udah kayaknya griming gitu. Terus kalau untuk Umi pribadi, anak-anak Satpel itu mereka nggak kapok gitu loh. Ketemu Umi lagi, ayo Umi, berani nggak? Bagus tahu. Terus aku tanya untuk apa? Oh ternyata untuk membantu mengikis sampah skala rumah tangga. Nah dari situ itu baru aku kepikir, ya Allah, untuk membantu mengikis sampah skala rumah tangga. Kalau di Bank Sampah Budi Luhur sendiri memang kita sudah praktek untuk memanfaatkan sampah organik rumah tangga itu dijadiin pupuk, proses pupuk organik cair dan proses pupuk organik padat. Cuman itu skalanya kan sekali dalam 1 bulan panen gitu loh. Otomatis kan mayoritas itu masih banyak sampah organiknya. Nah penjelasan dari anak-anakku Satpel Kecamatan Pesanggerahan, mereka bilang bahwa ini tiap hari bisa untuk makan sampah itu. Nah di situ kayaknya aku harus berani. Akhirnya 3 hari kemudian baru aku memberanikan diri, bismillah, sambil deg-degan, ya Allah gue pengen ketemu belatung ini ceritanya. Aku bersilaturahmi berkunjung ke Satpel Kecamatan Pesanggerahan. Di sana memang pusat budidaya maggotnya gitu. Nah dari mulain telurnya seperti apa penetasannya, sampai pemeliharaan baby maggotnya dan sebagainya. Begitu pertama masuk, Masya Allah dilihat dia uget-uget, ngeri banget, aku teriak-teriak tulung-tulung. Terus pulang, enggak gitu. Tapi kenapa enggak itu terus kepikiran, kok aku kepikiran terus ya? Kepikirannya apa? Si sampah ini loh, membantu melumat sampah. Ini yang terpikir, kenapa tidak gitu loh. Setidaknya membantu kita untuk lingkungan rumah tangga. Karena kan biasanya yang tukang ngambil sampah itu, petugas pengambilan sampah itu kan suka ada halangan 3 hari sampai nggak datang, seminggu sampai nggak datang. Akhirnya kan jadi apa? Bau itu identik dengan penyakit. Aku beranikan diri. Mereka itu kan memang untuk budidayanya skala RW, tapi aku coba sendiri. Nggak ada yang nyuruh. Aku coba sendiri. Coba deh kasih coba aku pelihara sendiri di rumahku sendiri dengan caraku sendiri. Gitu, tapi ilmu tetap dari mereka gitu loh. Cuman kan skala rumah tangga kan beda cara pemeliharaannya. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, dengan seizin Allah akhirnya saya berani untuk mengambil keputusan bahwa saya harus berani dan saya harus bergerak untuk bumi lestari. Proses bertelur sampai jadi maggot kembali lagi, ilmu itu aku dapat dari anak-anakku Satpel LH Kecamatan Pesanggerahan. Di sana kemarin itu aku memang pertama kali berkunjung itu diajarin jadi proses telurnya. Ini seperti apa ya, ekosistem ya sayangku. Dari mulai si lalat hitam yang besar itu, akhirnya dia kawin, terus dia bertelur, dari telurnya ditetaskan. Nah proses penetasan sendiri itu aku sudah ngalamin kemarin. Jadi aku benar-benar minta telurnya, dari telur 4,4 gram itu aku tetaskan dengan cara medianya itu media lembut. Bisa dengan bekatul, bisa dengan ampas tahu atau dengan apa saja, pokoknya yang penting lembut gitu. Setelah kita tetaskan di situ, 2 hari dia sudah mulai lahir, tapi belum secara 100%. Palingan 20-30%. Nah, lahir secara keseluruhan itu saat usia 7 hari.
7 hari itu penetasan 100% menetas. Nah, setelah penetasan 100% dia menjadi baby maggot. Jadi baby maggot itu juga kasih pakannya bukan langsung sampah organik dapur, tetap sampah organik tapi kita pilih yang lembut. Seperti apa? Sisa-sisa nasi, terus seandainya ada sisa ayam, sisa ikan-ikanan, sisa buah, itu kita halusin. Jadi kita harus sabar itu pelihara si baby. Nah, dari yang halus itu alhamdulillah begitu dia menginjak usia 8 hari atau 5 hari atau 8 hari baru kita pindah ke biopon yang lebih besar, tempat mereka tidur nyaman supaya mereka bisa membantu kita untuk mengikis sampah-sampah dapur yang kita berikan pakan ke dia gitu. Usia 8 hari ini dia sudah pokoknya lebih kecil deh. Nah, ini lagi jalan-jalan. Sayang, kamu diam-diam. Ini kamu masuk kamera ya. Tuh. Nih, ini dia usianya sudah 18 hari ya sayang. Dia separuh dari ini. Ini dia sudah bisa mulai kita taruh di biopon di tempat yang baru. Di sana kalau bisa, Umi sudah coba media basah, media kering. Ternyata dia sangat nyaman kalau medianya kering. Jadi bawahnya aku kasih bekatul dulu. Setelah itu baru aku kasih dia. Setelah kasih dia ditublek di sana, baru aku kasih sampah-sampah organiknya dapur itu. Setelah itu, begitu usia 18 hari, dia dipanen, dia sudah jadi siap untuk dijadikan lalat kembali dengan proses metamorfosa. Ada tempatnya tersendiri. Pokoknya di Satpel Kecamatan Pesanggerahan sana, pusatnya itu lengkap semuanya. Nanti kita bisa berkunjung ke sana. Kalau Umi kan skala rumah tangga. Semua jenis sampah organik yang tidak keras loh ya, kayak tulang-tulang ikan dia tidak bisa karena dia keras gitu. Kalaupun memang mau dikasih pakan dia bisa, cuman harus dihancurin dulu. Tapi kalau tulang-tulang ikan yang tulang lunak duri itu kan ada, nah itu bisa. Tapi kita harus bantu dia menghancurkan. Semua jenis sampah organik bisa. Dari mulai sisa-sisa sayuran, dari mulai sisa-sisa makanan. Entah itu kalau Umi menamakan sampah organik itu ada 2 kalau untuk pakan maggot. 1 sampah organik basah dan 1 sampah organik kering. Sampah organik basah itu terdiri dari sisa-sisa makanan matang. Nah, itu sampah organik basah karena dia sudah dimasak. Kalau sampah organik kering itu jadi dari sisa-sisa sayuran setelah kita masak kan pasti ada sampahnya tuh. Baru itu sampah organik kering. Nah, di situ memang kita membantu dia semakin dia cepat untuk memakan sampah organik, semakin banyak bisa terserap sampah-sampah organik rumah tangga dari beberapa rumah. Jadi kita harus membantu dia merajangnya sampai halus supaya dia maksimal. Jadi sampah apapun bisa. Memang ada 2 jenis sayang. Jadi ada memang orang yang memanfaatkan maggot basah selesai dipanen ini langsung untuk pakan ternak karena memang kan kandungan protein gizinya sangat bagus gitu loh untuk pakan ternak dan unggas. Ada beberapa jenis binatang atau hewan yang memang dia bisa memakan ini hidup-hidup gitu. Tapi mayoritas kalau yang dimakan hidup itu contohnya seperti kayak kita punya bebek, ayam, karena dia kan langsung dipatok pastinya akan mati gitu loh. Jadi penguraian di dalam pun juga nggak akan lama, pasti dia akan mati. Terus mungkin kayak unggas-unggas yang besar-besar gitu, dia bisa makan langsung hidup. Ini kemarin sih skala prediksi itu yang Umi lihat secara langsung gitu loh. Kemarin kita juga ada studi banding juga ke tempat teman. Nah, tapi untuk kalau buat Umi sendiri antara kering dan basah itu semuanya ada manfaat. Cuman beda untuk memberi pakannya gitu. Kalau ikan jenis apapun bisa. Jadi semua manfaatnya ada sesuai dengan porsi masing-masing. Kandungan gizi nutrisinya tidak berkurang karena memang bagus. Untuk harga maggot per kilonya, kalau Umi kan memang belum jual ya nak. Di sini kalau DKI Jakarta itu memang khususnya kan membantu ya, program DKI Jakarta itu membantu masyarakat atau rumah tangga untuk mengurai sampah organik dapur. Untuk apa gunanya? Membantu mengikis
gunung sampah yang ada di Bantar Gebang. Tapi kalau Umi memang itu tadi kembali belum menjual, cuman informasi dari teman-teman yang sudah menjual karena memang dia untuk bisnis. Kalau untuk yang hidup ini, informasi loh ya, kalau salah mohon dikoreksi. Informasinya kalau yang hidup dengan kualitas yang bagus, umurnya sekitar yang bagus untuk pakan ternak, umur sekitar 12 sampai 13 hari. Itu bagus banget untuk dipanen, dijual. Nah, harga jualnya itu kisaran dari minim paling rendah 7.000, paling mahal itu kurang lebih sekitar sampai maksimal mencapai 50 ribuan itu yang hidup. Tapi kalau untuk yang di crispy itu lebih mahal karena dia dari 10 kilo kan jadi 3 kilo gitu. Kalau yang crispy itu harganya kisaran dari 50.000 sampai 200.000 per kilo. Tergantung kualitas dari si maggot sendiri. Kembali lagi kan kalau orang yang tahu ada dilihat jenisnya tuh. Yang dia masih putih, bening, bersih itu biasanya harganya agak mahalan karena pastinya dia masih muda dan kualitas nutrisi gizinya masih bagus dan itu pasti mahal. Begitu sih perbandingannya. Ratusan mungkin ribuan jenis lalat ya nak. Lalat hitam besar ini dia beda. Karena dia tidak membawa wabah penyakit. Ini menurut penelitian para ahli ilmuwan. Memang Umi untuk pembuktian mungkin tidak akan bisa karena ya memang Umi tidak tahu bagaimana prosesnya. Tapi informasi daripada para ilmuwan ternyata untuk khusus BSF ini, lalat tentara hitam yang besar ini dia tidak membawa wabah penyakit karena memang cara pemeliharaannya beda dan kandungan dari bibit lalatnya dari maggotnya sendiri itu pun sangat berpotensi gitu loh untuk dilanjutkan menjadi pakan ternak dan sebagainya gitu. Makanya kalau untuk belatung ini apalagi pemeliharaan kita dari rumah seperti apa, dia itu bukan pembawa wabah. Tapi apa kalau buat Umi? Belatung maggot pembawa berkah. Ini kembali lagi Umi bicara atas dasar riset pengalaman Umi di rumah. Umi memang di sini pelihara maggot itu skala rumah tangga kayaknya baru Umi kali ya. Untuk rumah. Jadi tidak untuk skala mayoritas. Aku tuh uji coba diri aku sendiri. Kalau buat Umi bukan sebagai korban ya, justru malah aku senang mendapatkan ilmu banyak bersahabat dengan maggot gitu. Dari Umi sendiri waktu itu pernah Umi dikasih 3 kilo maggot usia sekitar 12 hari dikasih ke Umi. Nah di sana itu dalam 7 hari itu dia mampu menghabiskan sampah 94 kilo dalam 1 minggu. Itu kan rata-rata 12 kilo. Jadi banyak sedikitnya sampah yang bisa dikikis atau dilumat oleh maggot tidak bisa diprediksi, tergantung bagaimana cara kita memberikan pakan dia. Karena ada perbedaan budidaya maggot untuk bisnis dan budidaya maggot untuk membantu melumat sampah rumah tangga kayak program di DKI Jakarta. Kalau yang dipelihara di Umi, 1 hari dengan 3 kilo maggot dewasa dia mampu menghabiskan sampah organik 12 sampai 14 kilo dan kita membantu 12 rumah untuk tidak lagi buang sampah.